Pagi hari ini setelahnya kami memuji dan memuliakan akan Tuhan. Kembali hati kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Kau berbicara di dalam setiap kehidupan kami saat pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah jalan keluar di dalam setiap kehidupan kami. Hanya firman-Mu lah penolong di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberkati jalannya pemberitaan firman-Mu saat pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Kau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sucikan kehidupan hamba-Mu, biar hamba-Mu layak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan kami tanah hati yang paling subur Tuhan, supaya ketika firman-Mu itu ditaburkan, dia dapat bertumbuh dan berbuah kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi satu dengan yang lainnya dalam rumah Tuhan, dalam kita bersekutu kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan mungkin seperti jemaat lihat, saya memakai HP untuk merekam, karena ini adalah salah satu laporan yang harus saya laporkan ke Tenggarong setiap bulannya. Kalau beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi itu masih harus dicatat. Jadi pelayanan saya catat, saya foto, dan nanti saya antar ke Tenggarong. Tapi karena pandemi yang ada saat ini, kebijakan dari Tenggarong bikin video khotbah, di video, dan video tersebut yang akan dikirimkan. Nah, video tersebut harus dimasukkan ke YouTube dulu baru dikirim ke mereka. Karena kalau langsung dari WA itu biasanya agak susah karena agak berat. Jadi mungkin kalau jemaat Tuhan lihat ada video-video khotbah di YouTube yang mungkin sempat saya share, itu adalah video-video yang sekalian saya masukin di YouTube, sekalian menjadi laporan saya ke Tenggarong, mungkin seperti itu. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul menguatkan kepercayaan. 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya ingin kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayatnya yang ganjil, nanti jemaat Tuhan membaca ayatnya yang genap sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Siklag Terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengirim sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyali, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak dilempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam
ayatnya yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kalau kita mau melihat cerita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ini adalah sebuah cerita di mana ketika Daud dia pulang dari tanah Filistin, dia mau kembali ke tempat tinggal mereka. Tapi ketika mereka berangkat, mereka pulang, sesuatu yang tidak seperti yang mereka harapkan itu terjadi. Ketika Daud sampai di Siklag, mereka melihat bahwa tempat tinggal mereka, rumah mereka habis terbakar. Bahkan firman Tuhan mencatat istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek pada waktu itu. Dan situasi dan keadaan ini membuat Daud dan rakyat yang pulang bersama-sama dengan Daud pada waktu itu sangat-sangat tertekan mereka. Mereka mengalami keadaan yang betul-betul tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kalau mungkin sekarang ketika kita mau melakukan perjalanan dari tempat ini ke Balikpapan, ketika di Balikpapan terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita berangkat, kita sudah dapat telepon gitu ya. Kita sudah ditelepon, mungkin di SMS kita bisa lihat kabar berita on time, ada sesuatu yang terjadi di Balikpapan. Tapi di dalam cerita di dalam kitab 1 Samuel ini berbeda. Pada waktu itu belum ada alat komunikasi yang bisa berkomunikasi secara cepat di dalam waktu yang singkat pada perjalanan yang cukup jauh. Jadi mereka pada waktu itu, Daud beserta dengan orang-orangnya pada waktu itu, mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan bahagia. Setelah begitu lama mereka tidak berjumpa dengan keluarga mereka, mereka pulang, mereka ingin berjumpa dengan istri mereka, mereka ingin berjumpa dengan anak-anak mereka ingin kembali ke rumah mereka. Tapi ketika mereka pulang dengan sukacita walaupun perjalanan begitu jauh. Ketika mereka sampai di tempat mereka tinggal, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan terjadi pada waktu itu. Sesuatu yang betul-betul sangat-sangat menyesakkan hati Daud dan beserta dengan orang-orangnya pada waktu itu. Dan di dalam keadaan seperti itu, di dalam ayatnya yang ke-6 ada suatu hal yang luar biasa yang diungkapkan oleh Raja Daud pada waktu itu. Apa itu? Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kalau kita mau melihat situasi-situasi, keadaan-keadaan yang terjadi saat-saat ini, persoalan kita, pergumulan hidup kita yang mungkin tidak ada orang lain yang tahu, hanya kita sendiri yang tahu, kita mau belajar dari Raja Daud. Situasi dan keadaan yang terjadi saat-saat ini membuat tekanan-tekanan, membuat orang-orang yang ada di muka bumi ini mengalami sebuah keadaan yang betul-betul tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. COVID-19 yang terjadi saat ini membuat sebuah keadaan, situasi berubah secara total. Di pekerjaan, saat ini kita lihat banyak orang-orang yang dirumahkan. Jangankan di luar negeri, di Indonesia saja sudah berapa banyak orang-orang yang mencari lapangan pekerjaan. Sebelum pandemi, cari pekerjaan aja sudah susah. Apalagi setelah pandemi. Malah orang-orang yang sudah bekerja puluhan tahun, mereka dirumahkan, mereka di PHK. Dan keadaan seperti ini tentu membuat mereka dalam keadaan yang tidak enak. Bahkan mungkin kita saja yang bekerja mendengar berita-berita tersebut membuat kita khawatir. Ekonomi kita lihat saat ini terjadi sesuatu ketidakstabilan. Orang-orang harus memutar otak bagaimana mereka bisa makan, bagaimana supaya mereka bisa menghidupi istri dan anak-anak mereka. Bahkan kalau kita mau melihat saat ini banyak orang-orang yang karena keadaan yang tidak menentu, karena pergumulan yang begitu berat, akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Ada mungkin yang mengambil jalan pintas melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang mengambil jalan pintas, mereka lihat, wah ada jaminan di tempat yang lain, mereka pergi ke tempat yang lain. Ada yang pindah agama, ada yang sampai mengakhiri hidup mereka bunuh diri. Kenapa? Karena keadaan-keadaan yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, tapi firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan kita, Raja Daud, orang yang spesial di mata Tuhan,
pada waktu itu juga mengalami keadaan yang sama. Dia pulang dengan sukacita, ingin berjumpa dengan keluarganya, ingin berjumpa dengan kerabat-kerabatnya, tapi ketika mereka sampai di Siklag, tempat tinggal mereka hangus terbakar. Orang-orang yang dicintai semua ditawan. Tapi hal yang luar biasa yang diperlihatkan dari Raja Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada pada pagi hari ini juga, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa situasi dan keadaan yang terjadi saat ini, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, Tuhan mau kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan itu bisa dilakukan bukan ketika kita di dalam keadaan enak-enak, bukan ketika semua berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, rencana-rencana kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita menguatkan kepercayaan. Tidak. Menguatkan kepercayaan itu adalah sebuah sikap hati kita ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak. Dan ini kita bisa lihat dari Raja Daud. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan yang tidak enak, di dalam keadaan yang benar-benar terdesak? Bahkan firman Tuhan di dalam ayat yang keempat, di dalam 1 Samuel 30 ini dikatakan seperti ini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini adalah sebuah gambaran bahwa betapa buruknya situasi yang mereka hadapi pada waktu itu. Dan bagaimana mereka bisa kuat, bagaimana Raja Daud bisa menguatkan kepercayaannya. Saya di sini mencatat ada 3 hal bagaimana Raja Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, Raja Daud tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau baca di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat yang 9, lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu, sungai Besor itu berhenti di sana. Nah, kita bisa melihat dari ayat-ayat ini, kita bisa melihat bahwa Daud dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Situasi dan keadaan yang terjadi pada waktu itu membuat Daud harus mengambil sebuah pilihan. Apa yang harus dia lakukan di dalam keadaan terdesak seperti itu. Dan Daud yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan minta jawaban daripada Tuhan. Dan inilah yang kita bisa lihat dari Raja Daud, sehingga dia bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau melihat, Daud ini adalah raja yang menggantikan Raja Saul. Raja pertama orang Israel itu Raja Saul. Dan yang menggantikan Raja Saul ini adalah Raja Daud. Nah, Raja Saul dan Raja Daud ini adalah dua raja yang memiliki sifat yang berbeda. Raja Saul adalah raja yang di dalam akhir hidupnya dia tidak mengandalkan Tuhan. Pada waktu ketika Raja Saul beserta dengan bangsa Israel mereka akan berperang, pada waktu itu Tuhan mengatakan tunggu, ada waktunya Saul berperang. Tapi karena Saul merasa khawatir, dia merasa dia mampu mengalahkan musuhnya pada waktu itu, dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa Saul telah ditolak menjadi raja oleh Tuhan. Berbeda dengan Daud, Daud adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Sebelum dia menjadi raja dan ketika dia menjadi raja, kita bisa membaca ketika Raja Daud akan berperang, dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah saya bisa berperang? Apakah saya harus mengejar orang tersebut? Dan kita bisa lihat hal ini membuat Raja Daud menjadi seorang raja yang berhasil. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
Kita jangan menjadi seperti Raja Saul yang mengandalkan dirinya sendiri. Kita harus menjadi seperti Raja Daud yang mau mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang kedua, bagaimana Daud pada waktu itu bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah Daud taat kepada Tuhan. Kalau di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, kita bisa lihat ketika Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku kejar orang-orang tersebut? Tuhan bilang, kejar, kamu pasti dapat mengejarnya. Daud langsung, apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud bilang, saya sudah terlalu lelah, saya sudah terlalu capek, baru pulang dari negeri orang Filistin sampai di Ziklag, mengalami sebuah keadaan yang buruk di sana, tekanan yang besar, dan dia harus kembali mengejar orang-orang Amalek? Tidak, Daud dia taat kepada Tuhan. Daud langsung melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Raja Daud pada waktu itu. Nah, kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di sana kita akan melihat sebuah cerita tentang perkawinan di Kana pada waktu itu. Dan firman Tuhan mencatat bahwa itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melayani di muka bumi ini. Nah, pada waktu terjadi perkawinan di Kana, pada waktu itu kita semua tahu pesta pada waktu itu mengalami sebuah masalah besar. Karena anggur yang sudah mereka persiapkan untuk acara pada waktu itu habis. Dan apa yang bisa kita lihat pada waktu itu, orang-orang pelayan-pelayan pada waktu itu mereka taat kepada Tuhan. Anggur sudah habis, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ini anggur sudah habis? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Isi tong-tong tersebut dengan air. Sepertinya tidak masuk logika, tapi mereka taat kepada Tuhan dan mereka mengisi tong-tong tersebut dengan air. Tuhan Yesus bilang, aduk air itu dengan adukan. Sepertinya tidak masuk logika, tapi mereka aduk. Mereka bilang, bawa tong-tong berisi air itu kepada pemimpin pesta. Tong isi air disuruh diaduk, disuruh bawa ke pemimpin pesta. Sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal, tapi mereka taat, mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan sebuah mujizat yang besar terjadi pada waktu itu. Air-air biasa yang diisi di tong menjadi air anggur. Nah, kenapa mujizat ini terjadi? Kenapa sesuatu yang luar biasa ini terjadi? Karena mereka taat kepada Tuhan. Kenapa Raja Daud ini menjadi seorang raja yang luar biasa? Dia bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bisa mengalahkan orang-orang Amalek pada waktu itu karena Daud taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mampu menghadapi pergumulan hidup, kita harus taat kepada Tuhan. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Hal yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Kasih ini adalah hal yang terbesar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Ciri khas iman Kristen itu adalah kasih. Dan kasih inilah yang harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita bisa lihat dari cerita Raja Daud ini. Kalau kita mau lihat di dalam ayatnya yang ke-11, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 dikatakan seperti ini. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu memakannya. Lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Padahal ketika mereka pada waktu itu mau mengejar orang Amalek, mereka sudah kelelahan, mereka sudah capek. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan orang yang mereka nggak kenal. Kalau di ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Nah, kita bisa melihat ketika Raja Daud akan mengejar orang Amalek, di dalam perjalanan mereka bertemu dengan budak. Pada waktu itu sebenarnya budak ini adalah orang yang hampir setara dengan binatang.
Kalau sekarang manusia itu sudah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tapi pada waktu itu manusia ada derajatnya yang sangat-sangat rendah, dijadikan budak, dijadikan pekerja. Dan ketika mereka berjalan, mereka mau mengejar orang Amalek, di jalan mereka lihat ada seorang budak yang pasti pakaiannya itu tidak rapi ya, seperti pengemis mungkin seperti itu. Dan Daud beserta orang-orangnya mereka datang kepada budak ini. Dan apa yang dilakukan? Mereka memberikan dia minum, mereka memberikan dia makanan. Dan ini adalah sebuah aplikasi kasih yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ternyata budak ini adalah seorang budak kepunyaan orang Amalek. Dan dari budak inilah Daud mendapatkan informasi di mana orang-orang Amalek itu berada. Dan akhirnya mereka bisa mengalahkan orang Amalek dan mereka bisa kembali membawa pulang istri dan anak-anak mereka. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kasih itu adalah sesuatu hal yang penting kita miliki di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang kelima, saya akan bacakan ayat yang ke-8 saja, dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini adalah ajaran dasar iman Kristen kita, ajaran dasar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kita itu bukan iman yang kita harus mengasihi, kita harus berbuat baik supaya kita dikasihi, supaya Tuhan berbuat baik kepada kita. Iman kita bukan iman yang seperti itu. Iman kita bukan iman yang kita berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada kita. Tidak. Iman kita, firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kita mengasihi bukan supaya kita dikasihi, tapi kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kita. Allah mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan. Firman Tuhan mencatat bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Itu berarti Tuhan mengasihi kita ketika kita tidak mengasihi Tuhan. Dan ini adalah dasar iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita mau berhasil di dalam hidup kita, kita mau menjadi orang-orang yang kuat, kita mau menjadi orang-orang yang bisa menguatkan kepercayaan kita dan mungkin menguatkan kepercayaan orang lain. Kita mau menjadi orang-orang yang menang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam kasih. Nah, puji nama Tuhan. Mungkin ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat pagi hari ini. Biar lihat firman Tuhan ini dapat menguatkan kepercayaan kita, mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Situasi dan keadaan yang terjadi saat ini bukan penghalang untuk kita tetap setia kepada Tuhan, untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Di nama Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian.